Selamat ketemu anak-anak. Ya, hari ini hari pertama kita ketemu di semester ini dengan dalam proses belajar secara online. Ya, apa kabarnya? Tentu baik. Ibu juga baik hari ini. Ya, anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Dimulai dari bab pertama, yaitu hidup beriman. Oke, sebelum kita belajar, seperti biasa, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, sehingga kami bisa menikmati kehidupan yang baru. Dan hari ini kami akan memulai belajar kami secara online. Tuhan Yesus memberkati, berkati apa yang kami pakai, biarlah bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan terlebih daripada itu, biarlah apa yang kami pelajari hari ini itu bisa bermanfaat bagi kami. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, di bab pertama ini kita akan belajar tentang bagaimana hidup beriman. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana kalian nanti memahami sikap hidup beriman dan memiliki pengharapan yang benar kepada Tuhan. Kemudian setelah kalian memahami apa yang kita pelajari, kalian mampu menyajikan sebuah karya yang berkaitan dengan cara hidup orang beriman dan berpengharapan dalam bentuk tindakan nyata setiap hari. Oke, lihat, di situ ada gambar. Gambar apa saja? Ya, yang jelas yang pertama itu gambar Bahtera Nuh, kemudian gambar Abraham mempersembahkan Ishak, kemudian ada lagi gambar ketika Yesus menyembuhkan anak seorang perempuan Kanaan, dan Yesus juga menyembuhkan seorang hamba dari seorang perwira yang ada di Kapernaum. Kalian pernah baca itu atau pernah mendengar cerita tentang itu ketika kalian di sekolah minggu? Ya. Menurut Niftrik dan Bolan, aspek iman itu tidak dapat dipisahkan dari percaya. Manusia membangun imannya dan kepercayaannya yang menjadi akar dari iman itu sendiri. Ya, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah itu memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Nah, ini adalah referensi untuk kita pelajari hari ini. Oke, dari gambar yang ada tadi, ya, salah satunya yang pertama, Nuh merupakan tokoh fenomenal pada zamannya. Ketika ia mulai mengerjakan bahtera sebagaimana diperintahkan Tuhan kepadanya, ada banyak orang memperolok dirinya, bahkan menganggap bahwa Nuh itu nggak waras. Namun dia tetap percaya kepada Tuhan, sehingga ia dan keluarganya diselamatkan dari air bah. Kemudian gambar yang kedua, itu menceritakan bagaimana Abraham itu diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke tempat yang enggak dia ketahui sama sekali. Tetapi ia tetap taat kepada perintah Tuhan tanpa bertanya ataupun mengeluh. Allah berjanji akan menjadikan keturunan Abraham sebagai bangsa yang besar. Dan ia hanya mengandalkan janji Allah itu. Dan puncak iman kepercayaan Abraham ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Kemudian gambar yang ketiga.
ya. Oke, tapi sebelum itu kita lihat dulu. Nuh dan Abraham itu dapat menjadi sebuah petunjuk bagi kamu bagaimana manusia itu beriman menampakkan tindakan mereka didasari pada aspek percaya kepada janji Tuhan. Bayangkan, Nuh sama Abraham gak pernah ketemu Tuhan itu seperti apa, atau bahkan mereka gak pernah tahu. Tetapi ada satu hal yang membuat mereka tetap percaya. Mereka mengenal Tuhan itu, atau mereka mengenal Tuhan yang mereka percayai. Mereka memiliki kedekatan yang sangat erat dengan Tuhan. Kemudian mereka juga membangun relasi atau hubungan yang intim dengan Tuhan melalui apa? Melalui hubungan mereka, baik melalui doa, ataupun apapun yang mereka lakukan. Kemudian mereka juga berkomunikasi secara teratur dengan Tuhan. Kemudian, pada gambar yang ketiga, itu menceritakan bagaimana perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus untuk menyembuhkan penyakit anaknya. Waktu itu anaknya itu mengalami kerasukan roh jahat. Tetapi Yesus tidak memperdulikannya sama sekali. Namun perempuan itu terus memohon kepada Yesus karena dia tahu bahwa Yesus itu sanggup. Nah, karena melihat keteguhan hati dan kepercayaan perempuan Kanaan itu, Yesus pun mengabulkan permohonannya dan menyembuhkan anak perempuan Kanaan itu. Nah, nanti kalian bisa baca di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Kemudian gambar yang keempat, seorang perwira di Kapernaum itu memiliki seorang hamba yang sakit keras. Ia meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya dan Yesus bersedia. Tetapi perwira itu merasa bahwa dirinya itu nggak pantas menerima Yesus di rumahnya. Ia meminta Yesus menyembuhkannya dari jauh aja. Dalam arti, udah deh Yesus nggak usah datang ke rumah. Karena ia percaya, tanpa datang ke rumahnya pun, Yesus sanggup untuk menyembuhkan hambanya. Itu kalian bisa baca dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Oke, berhubungan dengan iman. Apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus melalui firman-Nya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal dan pikiran kita, maka apa yang dikehendakinya atas hidup kita, itu pasti akan terjadi. Ya, ada banyak pengalaman-pengalaman hidup, baik orang-orang terdahulu sebelum kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimana mereka beriman dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, maka hal-hal yang baik itu akan terjadi. Kemudian, sifat iman sendiri itu adalah aktif dalam arti dia enggak statis. Dia tidak berjalan di tempat, tetapi dia maju terus, bahkan dia terus naik. Artinya kamu harus benar-benar yakin akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupanmu setiap hari. Jadi firman Tuhan itu enggak hanya kita dengar aja, tetapi kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari dan kita meyakini bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan ke depannya itu pasti terjadi. Tetapi ingat, semuanya tidak lepas dari kehendak Allah. Jadi kita nggak bisa maksa apa yang kita harapkan itu harus terjadi. Oh enggak, semuanya itu terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Oke, jadi berdasarkan materi kita hari ini, ada beberapa pertanyaan pada lembaran tugas. Itu nanti Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan, kalian bisa menjawab ya, sesuai dengan apa yang kalian rasakan selama ini sehubungan dengan iman. Jadi nanti kalian bisa melihat
iman yang timbul, ya, iman yang timbul dari akan kepercayaan kepada Allah dengan segenap hati. Kalian bisa membedakan dari 4 gambar itu, ya, apa yang kalian juga bisa menyimpulkan bagaimana pandangan kalian tentang keempat gambar yang ada. Dan tugas itu nanti berlaku selama 1 minggu ke depan. Jadi Ibu mengharapkan kalian bisa mengerjakan itu dengan baik, dan waktu yang panjang ini Ibu berikan, kalian bisa pergunakannya dengan baik pula. Dan lebih daripada itu, Ibu berharap materi yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami, kalian mengerti, dan kalian lakukan dalam kehidupan setiap hari. Demikianlah materi kita. Terima kasih. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.